Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahira Kanita Aji Putri dengan NIM 1709624081. Di sini saya akan menampilkan video tutorial menggunakan Mentimeter untuk PPT interaktif dan kuis. Jadi di sini saya membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah Digital Office dengan dosen pengampu Pak Bayu Suhendri, SPD MPD. Oke, untuk tutorial pertama, kalian bisa ketik Mentimeter di Google atau di Samsung Internet atau di Safari dan lainnya. Tergantung software yang kalian pakai. Nah, di sini kita klik yang paling atas. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, jika kalian sudah login, tinggal ke Go to Home saja. Jika kalian belum login, nanti ada seperti pop-up login untuk ke Mentimeter. Nah, di sini kan aku mau buat PPT-nya dari awal. Kalau misalnya kalian udah punya presentasi sendiri, bisa di-import presentation dan ini pro. Jadi kalian harus bayar. Nah, karena aku menggunakan yang gratis atau free, jadi aku gunakan yang New Menti. Setelah klik New Menti, nah di sini ada new slide. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin PPT, jadi kalian klik new slide, habis itu pilih yang teks. Nah, di sini sudah ada tampilan buat write the text-nya. Nah, aku mau pakai background dulu nih. Background-nya yaitu mengenai sejarah dari PR. Nah, untuk pilihan fotonya, jika kalian ingin menggunakan foto, kalian bisa klik di image ini, terus drag and drop or klik to add image. Nah, klik to add image. Nah, kalian pencet aja. Nanti diarahkan ke file di laptop kalian. Nah, di sini aku pilih buat yang backgroundnya tuh background sejarah. Sejauh peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di sini bisa buat pilih layoutnya mau seperti apa, atau freeform, atau square. Bisa juga perfect, itu kalau perfect itu eh, bisa semua layar, semua gambar. Jadi bisa ditarik seperti ini, dipilih mau bagian yang mana. Jadi save. Nanti gambarnya muncul di slide kalian. Nah, untuk pilihan gambarnya nih, kalian bisa juga pilih mau di mana, mau gimana gambarnya, apakah di belakangnya, atau di samping, atau di samping kanan kiri. Kan ini samping kiri, yang ini samping kanan. Nah, bisa di-choose. Nah, kalau aku mau yang full image buat backgroundnya. Nah, di sini aku mau tulis buat materi yang dibuat di PPT, yaitu sejarah PR. Nah, untuk dari fontnya sendiri kita bisa ubah mau sebesar apa. Nah, kalau aku kan mau jadi display. Bukan display, maaf, salah. Kalau display ini, aku mau jadi heading. Nah, untuk warnanya kita juga bisa ganti nih, bisa custom sesuai mau sesuai selera kalian. Aku mau yang agak kecoklat-coklatan gitu.
Oke, dan lalu aku buat yang bold. Nah, untuk teksnya sendiri kita bisa atur mau di mana, atau apakah di tengah, di pinggir kiri, di pinggir kanan. Nah, kalau aku maunya di tengah, dan untuk tata letaknya itu di tengah juga. Kalau misalnya kalian mau ditaruh di atas juga bisa. Tinggalan bawah seperti ini, kemudian tampilan atas seperti ini. Tapi aku mau gunain ini di tengah. Jadi aku pilih yang di tengah. Nah, untuk cover dari PPT-nya itu sudah ada. Lanjut ke new slide buat mengisi materinya. Nah, untuk isi materinya, kita klik lagi nih buat yang konten slide itu teks. Masih sama, aku akan drop file atau drop gambar buat background dari si PPT-nya. Nah, untuk background-nya aku mau pakai yang ini. Ini. Aku mau, karena aku mau ambil sisi dari sisi kirinya aja. Jadi aku cut di sisi kirinya aja. Save. Nah, jadi aku mau pakai yang di sisi uh, kiri. Nah, di sini aku udah siapin materinya yang mau aku taruh di slide-nya. Jadi kalian juga bisa nyiapin dulu materinya nih, apa yang mau ditaruh di slide kalian, biar nggak bingung pas naruhnya. Nah, aku mau tata letaknya itu di atas, dari atas. Jadi aku ambil dulu materinya. Nah, buat materinya, aku udah siapin, jadi aku tinggal copy paste aja ke slide-nya. Nah, di sini karena ini tampilannya masih berantakan, aku mau rapiin dulu buat yang sebelum abad ini kita ganti ke body. Nah, biar lebih rapi lagi, aku mau yang untuk inti dari materinya itu aku bold, kemudian aku warnain berbeda dari si materinya. Oke, jadi buat yang ini kita bold juga, di bold, diwarnain lagi. Dan abis itu aku bold lagi. Dan aku mau warna yang berbeda juga bisa. Sebenarnya ini kalau custom juga bisa. Karena aku mau cepet aja, jadi aku pakai yang udah ada. Nah, ini contoh kalau misalnya kita pakai yang custom ya. Di bold lagi. Lalu aku di sini pilih yang di custom. Pilih warna hijau tuh. Wah. Nah, untuk slide pertama udah jadi materinya. Nah, untuk materi selanjutnya akan aku buat. Udah selesai aku buat materinya. Lalu aku ingin membuat kuisnya. Dibuat kuisnya yaitu tinggal klik new slide. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih. Ada multiple choice, open-ended, ranking, guess the number, dan lainnya. Nah, karena aku mau bikin yang multiple choice, jadi aku pilih yang multiple choice. Oke, nah di sini adalah tampilan dari buat quiznya. Ada ask your question here, jadi kalian pertanyaannya bisa taruh di sini. Lalu buat jawabannya bisa isi di yang option ini. Nah, ini kan optionnya ada 3. Kalian bisa add option nih. Tinggal klik yang di add option, nanti ada tambahan add optionnya. Nah, untuk bentuk dari jawaban-jawabannya itu sendiri, kalian juga bisa eh, berubah-berubah nih. Ada mau diagram batang, atau yang lingkaran, atau persentase, atau bisa juga yang dots. Nah, karena aku mau yang dots, jadi aku pencet yang dots. Nah, buat pertanyaannya juga aku udah siapin, jadi aku tinggal isi di bagian Ask Questions. Nah, di sini kan aku udah add
questionsnya. Sekarang aku mau isi buat jawaban-jawabannya. Nah, di sini aku udah isi juga buat option-option jawabannya. Tinggal kita pilih nih jawaban mana yang benar. Nah, untuk pilih jawaban mana yang benar, di sini ada choose correct answer. Nah, ini boleh nyalain dulu di slide ke kanan. Terus kita pilih. Nah, kalau aku jawaban yang benar yaitu propaganda dan pidato publik. Jadi aku centang bagian ini. Dan ada. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Ada show respond, instant respond, respond on click, atau private respond. Jadi, kalau misalnya instant respond, nanti responden kalian bisa lihat teman-teman yang lain kalau jawab yang option yang mana. Nah, kalau untuk respon on click, jadi kalau misalnya kita pencet responnya, baru teman-teman baru responden itu bisa ngelihat jawaban dari teman-teman yang lain. Jadi aku mau pilih yang respon on click. Jadi aku mau untuk pertanyaan kedua itu pakai yang metode word cloud. Jadi nanti jawabannya bisa muncul satu-satu dari responden kalian. Nanti yang paling banyak jawabannya itu akan membesar jawabannya. Juga udah tulis buat soalnya. Nanti buat jawabannya, kalian bisa menilai sendiri apakah jawaban dari responden kalian itu udah benar atau belum pada saat presentasi. Nah, jadi udah selesai nih tutor dari pembuatan PPT interaktif dan kuis di Mentimeter. Untuk menerapkannya kepada responden, kalian bisa share di sini, kalian bisa klik share. Nah, nanti kalian bisa copy linknya atau pakai QR code, atau bisa juga pakai yang ada di atas presentasinya yang ini. Nah, kalau ketika kalian nanti presentasi, kodenya itu juga kelihatan di responden kalian. Jadi, nanti kalian tinggal mengarahkan responden kalian untuk join lewat kode yang ada di bagian presentasinya. Nah, sekarang untuk kita lihat nih buat presentasinya, klik Start Presentation. Nah, ini buat presentasinya bisa di next slide, kemudian next lagi, next. Ini untuk pertanyaannya. Nah, nanti kalau misalnya responden kalian udah jawab, nanti di sini akan muncul persentase dari jawaban responden kalian. Berapa orang yang jawab benar dan berapa orang yang jawab salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini aku mau ngejelasin nih terkait sejarah PR. Oke, boleh di next slide. Nah, untuk sejarah PR, pertama sebelum PR ini ada di sebelum abad 19, yaitu peristiwanya praktik komunikasi publik awal. Nah, kegiatan PR ini ada dibentuk eh, untuk penyampaian informasi kepada publik melalui pidato, simbol, dan propaganda di Mesir kuno, Yunani, dan Romawi. Kemudian, selanjutnya ada di abad ke-16, yaitu Revolusi Amerika tahun 1776. Nah, PR ini digunakan sebagai alat propaganda untuk membangun opini publik dan dukungan masyarakat terhadap kemerdekaan Amerika. Selanjutnya ada awal abad ke-19 yaitu era revolusi industri. Nah, perusahaan itu mulai menyadari pentingnya citra dan hubungan baik dengan publik seiring berkembangnya industri dan pers. Kemudian di tahun 1900 sampai 1914, nah Ivili ini sebagai tokohnya. Nah, dia tuh dikenal sebagai Father of Modern Public Relation. Nah, ini memperkenalkan prinsip keterbukaan, informasi, dan hubungan baik dengan media. Selanjutnya, di tahun 1920, dengan tokoh Edward Bernays, mengembangkan PR berbasis ilmu psikologi dan sosiologi, dan menjadikan PR sebagai profesi yang strategis. Kemudian, di
1940 sampai 1950, yaitu terjadinya Perang Dunia Kedua, PR digunakan pemerintah sebagai alat komunikasi massa untuk propaganda, motivasi, dan pembentukan opini publik. Kemudian di tahun 1960 sampai 1980 itu perkembangan organisasi PR. Nah, PR ini berkembang pesat di perusahaan, pemerintahan, dan lembaga non-profit dan mulailah digunakan untuk manajemen krisis dan citra. Di 1990 atau era globalisasi, PR ini mulai bersifat global, terintegrasi dengan pemasaran dan menyesuaikan budaya lintas negara. Selanjutnya, nah di tahun 2000 sampai 2010, PR ini udah berkembang. Jadi di era digital awal, internet dan media online sudah mengubah cara PR berkomunikasi dengan publik secara lebih cepat dan interaktif. Kemudian di 2010 sampai hingga saat ini, PR sudah berganti di media sosial, area media sosial. Jadi PR ini berfokus pada engagement, personal branding, manajemen reputasi, dan komunikasi dua arah melalui media sosial. Nah, sampai sini, apakah teman-teman sudah paham? Sudah. Sudah paham, Sudah. Maira. Oke, sudah paham. Jika sudah paham, di sini aku Paham. ada quiz nih, 5 quiz aja buat kalian latihan. Kalian udah bener-bener dengerin aku tadi penjelasannya atau enggak. Nah, boleh join dulu ya. Di sini ada kodenya. Ada kodenya 8512 2522. Nah, di sini ada 3 respon. Yang 3 lagi. Oke, di sini udah 5 orang respon. Jadi biar nggak kelamaan, aku next aja ya. Oke, jadi jawabannya ada yang jawab iklan komersial. Waduh. Mungkin bisa bisa dibaca lagi ya nanti slide PPT-nya. Ada yang jawab propaganda dan pidato publik. Nah, ini jawaban yang benar ya teman-teman. Jawabannya yaitu propaganda dan pidato publik. Nah, oke, next slide. Ada pertanyaan selanjutnya. Nah, tokoh yang dikenal sebagai Father of Modern Public Relation adalah, ini tadi gampang banget ya, udah aku sebutin. Siapa ini yang jawab pahlawan? Aduh, lupa. Astagfirullahaladzim. Nah, Edward, Ivy. Yang benar itu Ivy Lee. Nah, pertanyaan ketiga ada peran public relation mulai berkembang pesat seiring terjadinya. Oke, karena udah 6 responden, jadi aku next aja biar nggak kelamaan. Jeng, jeng, jeng. Siapa nih yang jawab Perang Dunia, Revolusi Digital sama Globalisasi? Itu salah ya, teman-teman. Yang benar jawabannya itu Revolusi Industri. Nah, ini kayak belum pada paham ya. Nanti boleh diulang lagi pelajarannya. Next slide. Pertanyaan keempat. Edward Bernays berkontribusi besar dalam perkembangan PR dengan memperkenalkan apa nih teman-teman? Boleh dijawab. Ayo 3 orang lagi. Oke, karena udah 5 responden, biar cepat kita next slide. Oke, jawabannya yaitu PR sebagai alat propaganda pemerintah. Sebenarnya jawabannya jawabannya masih salah sih teman-teman. Jawaban yang benar yaitu PR berbasis psikologi dan sosiologi.
Jadi buat yang belum paham nanti diulang lagi ya materinya. Oke, next slide. Nah, ini pertanyaan terakhir. Fokus utama public relation pada era media sosial saat ini adalah Oke, untuk karena udah 6 responden kita next slide ya. Ini pertanyaan terakhir. Oke, yang jawab benar udah 4. Bagus banget teman-teman. Nah, karena ini pertanyaan terakhir, jadi presentasi aku udah selesai. Terus tadi masih banyak yang belum paham. Jadi nanti aku share materinya ulang buat dibaca kembali ya teman-teman. Nah, thank you semuanya udah hadir. Assalamualaikum Makasih warahmatullahi juga. wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mahik. kasih Mahira, Mentimeternya semoga Waalaikumsalam. keren bermanfaat. Waalaikumsalam banget, Mahira. seru Aduh, Ya banget. ampun Nah, bermanfaat. sekian dari tutorial penggunaan Mentimeter untuk PPT dan kuisnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.